Oke, halo, selamat datang di serial podcast Fakultas Ilmu Teknologi Kebumian ITB. Serial podcast ini nantinya akan membahas banyak tentang informasi-informasi terbaru tentang kemajuan, berita-berita, informasi terkait dengan ilmu dan teknologi kebumian di Indonesia khususnya dan di dunia pada umumnya. Pada serial podcast pertama ini, kami akan ngobrol-ngobrol dengan salah seorang pakar kegempaan terbaik di Indonesia yang kebetulan juga adalah dekan di Fakultas Ilmu Teknologi Kebumian ITB, yaitu Dr. Irwan Melano. Terima kasih Bu Vita. Selamat sore Pak. Selamat sore. Kabar Pak? Alhamdulillah baik. Terima kasih ini untuk undangannya. Mudah-mudahan podcastnya Bu Vita bisa viral. Waduh, viral ya sekarang ya. Dengan arti yang positif ya. Iya, hal yang positif. Iya, Pak. Pada kesempatan ini sebetulnya kita ingin ngobrol-ngobrol aja Pak, terutama terkait dengan gempa yang baru saja terjadi di daerah Malang dan sekitarnya di bagian selatan Pulau Jawa. Seperti kita sudah ketahui bahwa Sabtu 10 April 2021 itu telah terjadi gempa dengan magnitudo 6,1 yang terasa di beberapa wilayah Jawa Timur ya Pak, dari Kabupaten Lumajang, Blitar, dan Kabupaten Malang. Dari sisi ilmu kegempaan dan earth science, apakah Bapak bisa menceritakan sebenarnya apa sih Pak yang terjadi Sabtu lalu di pantai selatan Jawa Timur itu? Ya, baik. Terima kasih Bu Vita. Jadi ketika gempa itu terjadi, kalau tidak salah itu menjelang sore hari ya gempa itu. Jadi beberapa menit sudah terjadi gempa, kami di komunitas kegempaan dapat informasi bahwa terjadi gempa, jaraknya kira-kira 30 atau kurang malah dari pantai selatan Jawa Timur. Dan informasi yang muncul pertama kali itu kedalamannya kurang dari 30 kilo. Jadi kedalaman gempanya kalau tidak salah hanya 25 kilo, informasi yang pertama. Dan magnitudenya yang membuat kita surprise yaitu 6,7. Kami langsung menduga wah ini serius gitu ya. Jadi gempanya dangkal, magnitudenya pun besar 6,7. Kita langsung kemudian berdiskusi apa kemungkinan penyebab dari gempa tersebut, karena begitu magnitudenya besar 6,7 cukup signifikan. Kemudian kedalamannya 25 kilo, tidak mudah untuk menjelaskan mekanismenya. Berarti kan begitu 25 kilo kita harus memiliki penjelasan mengenai sebuah sumber gempa atau sesar aktif yang ada di sana. Dan untuk gempa dangkal, dan berdasarkan riset yang kami miliki, kami tidak punya informasi mengenai sumber gempa dangkal di situ. Jadi itu datang sebagai sebuah surprise gitu ya. Tetapi memang gempa sering begitu gitu ya. Sering kita kemudian dapat pengetahuan nulis mengenai gempa sesudah kejadian. Oh ternyata ada itu ya gitu. Kita selama ini kemana aja kok nggak tahu gitu ya. Nah tetapi sesudah beberapa menit kemudian informasi gempanya direvisi oleh BMKG. Ternyata kedalamannya tidak 25 kilo, kedalamannya 80 kilo. Kemudian magnitudenya tidak 6,7, ternyata 6,1. Beberapa referensi menyebutkan 6,0, misalnya dari USGS pun 6,0. Tapi ya oke lah, di angka 6,1. Nah begitu kedalaman 80 kilo itu lebih kami pahami, lebih make sense gitu ya. 80 kilo itu kedalaman dari subducting slab, dari bagian zona subduksi dari Oceanic Plate di selatan Pulau Jawa, Australian Plate yang masuk ke bawah Pulau Jawa di daerah tersebut. Di posisi horizontal tersebut kedalamannya, posisi vertikalnya kira-kira 80 kilo. Jadi match dengan apa yang kita pahami sekarang. Jadi ke dalam konteks ilmiah, kita bisa menjelaskan bahwa ini bukan gempa sesar dangkal, tetapi sebuah gempa yang kedalamannya medium. Nah tinggal masih ada pertanyaan yang belum bisa dijawab. Apakah ini pada bidang kotak interface, ataukah di dalam dari selat tersebut, apakah di dalam dari lempengnya gitu. Saya pikir itu perlu beberapa hari untuk kemudian menemukan jawabannya. Apakah itu juga penyebabnya kenapa kerusakannya begitu bisa dibilang luas dan masif ya Pak ya? Ya,
menjelaskan kerusakannya menjelaskan tingkat kerusakannya luas itu lebih mudah dijelaskan dengan kedalaman. Jadi begitu magnitudenya medium, kedalamannya kira-kira 80 kilo, maka area goncangannya menjadi lebih luas dibandingkan magnitudenya dangkal. Jadi kalau dangkal maka goncangannya akan terasakan lebih terkonsentrasi tapi keras sekali gitu ya. Tapi kalau dengan kedalaman 80 kilo ini maka area yang dirasakannya lebih luas, sehingga tidak aneh apabila orang yang mengklaim sampai Jogja merasakan gitu ya. Itu bisa dijelaskan gitu, secara ilmiah, karena kemudian gempanya cukup dalam, walaupun tidak terlalu dalam ya, 80 kilo kedalaman medium. Tapi ada satu hal yang belum bisa dijelaskan dengan sangat baik, kenapa kerusakannya begitu masif. Nah ini sebetulnya menurut saya pertanyaan riset yang penting. Karena kalau kita hitung dengan model sederhana, seharusnya intensitasnya 5. Intensitas 5 itu ya goncangan orang merasakan, tetapi tidak terlalu merusak. Jadi beberapa lokasi yang pernah kita survei ataupun beberapa fakta di banyak negara dengan intensitas 5 itu seharusnya kerusakan tidak terlalu besar. Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah intensitasnya lebih besar daripada 5, tapi kita perlu verifikasi dari data lapangan. Kemungkinan kedua memang betul 5, tetapi kemudian kita punya persoalan yang lebih serius, berarti kualitas bangunan kita yang kemudian tidak dipersiapkan untuk sebuah intensitas 5 pun. Nah itu yang menurut saya perlu waktu untuk menjelaskan. Saya tidak bisa berpretensi, mungkin karena dia di dalam slab. Kalau di dalam slab itu biasanya memang menghasilkan goncangan yang lebih keras. Sebagai contoh mungkin gempa Padang 2009 itu goncangannya keras sekali karena di dalam slab ya. Apakah demikian gitu ya? Berarti kan itu terkait dengan kemungkinan yang pertama. Ataukah yang kemungkinan kedua? Menurut saya ini pun kemungkinan kedua pun berimplikasi serius. Berarti kan untuk gempa yang tidak terlalu besar pun, tidak sangat besar pun gitu ya, dan intensitasnya tidak terlalu dahsyat, ternyata bangunan bisa rusak. Malahan infrastruktur strategis banyak yang rusak seperti sekolah, rumah sakit. Yang seharusnya bangunan yang bertahan apabila bencana terjadi. Iya, betul Pak. Hal lainnya mungkin berarti kita juga perlu memperhatikan sekali terkait dengan infrastruktur ya Pak ya, struktur bangunan. Sebetulnya kondisi struktur bangunan di Indonesia itu seperti apa ya? Padahal kan Indonesia memang jelas kita rawan gempa. Seharusnya semua infrastruktur juga sudah melalui satu standar kegempaan mungkin ya Pak. Mungkin itu yang harus juga kita perhatikan ya. Karena di beberapa berita dilihat itu seperti sekolah, kemudian rumah sakit itu baru-baru Pak. Bahkan gentengnya masih bagus, terus pakai baja ringan dan lain sebagainya, tapi kerusakannya ya masif gitu. Jadi itu juga menjadi kenapa seperti itu, mungkin itu juga bisa menjadi PR ya untuk kita selanjutnya. Kemudian ketika terjadi gempa, terkadang kita pasti langsung khawatirnya tsunami enggak, gitu kan, memicu tsunami enggak gitu. Nah sebetulnya ketika apa sih Pak perbedaannya gempa ini tuh berpotensi tsunami atau tidak? Apakah ada sebetulnya semacam parameter atau karakteristik gempa tertentu yang pasti akan mengakibatkan tsunami, atau memang benar-benar tergantung posisi dan besarnya seperti apa? Ya, itu poin yang sangat penting. Jadi tadi saya setuju dengan disampaikan di awal bahwa kita memiliki tantangan terkait dengan kualitas bangunan, dan lesson learn dari banyak gempa pun demikian gitu ya. Apabila kita tarik beberapa gempa terbaru saja ya, kalau kita tidak coba masukkan ke gempa lama, gempa Aceh, gempa Nias, misalnya gempa Lombok 2018, itu kan message-nya sama juga kan ya. Banyak bangunan penting, infrastruktur strategis, sekolah, rumah sakit, bangunan publik itu rusak. Gempa sesudah itu beberapa bulan kemudian gempa Palu pun sama, bahkan jembatan pun terputus gitu ya. Gempa Majene pun kan sama juga kan, bangunan gubernur pun sampai rusak gitu ya. Jadi bagi saya ini
message yang kemudian dibawa estafet dari satu gempa ke gempa yang lain gitu ya, ceritanya sama gitu ya, dan kita harus memotong gitu ya. Jadi setiap gempa membawa tagline yang sama gitu, dan kan harusnya alam sudah memberikan warning berkali-kali dengan teriakan-teriakannya lewat hashtagnya gitu ya, dengan tadi gitu, dan harusnya itu harus kita dengarkan. Dan harapannya ke depan kita memiliki infrastruktur yang lebih baik. Ya sekarang kita sudah mencoba. Jadi memang, tapi ini topik riset yang memang bukan urusannya kita di bidang kebumian kan. Gempa bumi adalah suatu contoh persoalan yang memang harus diselesaikan dengan pendekatan multidisiplin ya. Kita perlu engineers, civil engineers, kita perlu planners, kita perlu sosiolog yang kemudian membawa ke masyarakat dan seterusnya. Jadi ini memang PR kita bersama, dan pendekatannya pun harus multidisiplin dan multi stakeholders. Tapi menurut saya ini challenge yang harusnya kita bisa overcome gitu ya. Ini persoalan yang locally relevan gitu. Ini persoalan kita, ini persoalan Indonesia menurut saya. Dan kita harus bersama-sama berkolaborasi untuk mencari solusi yang terbaik. Nah, kemudian terkait dengan poin yang kedua terkait dengan tsunami, rule of thumb-nya sebenarnya tidak sulit gitu ya. Kita bisa menggunakan beberapa pengalaman empiris kita sendiri. Bisa apabila gempanya kemudian dangkal terjadi di laut, mekanismenya sesar naik ataupun sesar turun, ataupun kita harus mengkoreksi juga apabila bisa juga sesar geser tapi diikuti dengan longsoran. Ini merefer pada kejadian gempa Palu 2018. Tapi apabila terjadi apabila magnitudenya cukup signifikan, ada beberapa literatur yang menyebutkan di atas 6,5, ada yang menyebutkan di atas 0,8, ada yang di atas 7, maka itu berpotensi tsunami. Jadi menurut saya melihat gempa untuk terjadi tsunami sebetulnya bisa kita lakukan dengan kemampuan jaringan pengamatan kita yang sekarang sudah baik ya. Dalam konteks jaringan pengamatan seismik kita, seismometer kita sekarang sudah cukup rapat, ditambah dengan jaringan GPS, maka kemudian estimasi lokasi, estimasi magnitud, dan mekanisme vokal. Mekanisme vokal itu bercerita bagaimana gempa terjadi dalam konteks pelepasan energi dalam konteks arah dan besaran. Kita bisa memperkirakan potensi tsunami dengan lebih baik. Tapi sebetulnya ada persoalan khas Indonesia yang menurut saya ternyata tidak sederhana apa yang saya sebutkan. Bahwa persoalan tsunami di Indonesia itu adalah persoalan tsunami jarak dekat. Jadi near field tsunami. Yang warning kita sebetulnya applicable buat mereka yang jauh gitu ya. Jadi kalau ada gempa tsunami terjadi di Indonesia, terutama kemudian misalnya di Indonesia Timur seperti layaknya di Palu, mungkin waktunya lebih pendek daripada kemampuan kita untuk bereaksi. Menurut saya itu kita perlu cari formula yang penting. Jadi warning mungkin bisa diberikan, tetapi saya khawatir di beberapa lokasi, kita belajar dari gempa Palu bahwa warning dengan mekanisme yang sekarang kita miliki mungkin tidak sepenuhnya bisa menjadi dasar untuk melakukan proses evakuasi. Jadi perlu ada strategi-strategi tambahan. Menurut saya mungkin model mekanisme seperti sistem peringatan dini berbasiskan komunitas yang dibangun sendiri oleh masyarakat itu akan jauh lebih cepat dikombinasikan tentu saja dengan sistem peringatan dini yang berbasiskan instrumentasi modern. Tetapi yang kemudian dibangun oleh masyarakat sendiri itu menurut saya bisa menjadi solusi komplementer dari apa yang kita miliki saat ini. Menurut saya itu tantangan kita ya ke depannya. Ya, mumpung lagi tentang sistem peringatan dini, Pak. Sebetulnya sistem peringatan dini yang dimiliki oleh kita sendiri itu seperti apa sih, Pak? Kan kita rasa banyak sekali mendengar kita sudah membuat satu sistem peringatan dini bahkan dengan harga yang sangat mahal dan lain sebagainya gitu. Sayangnya juga saya sempat datang ke satu daerah di Jogja, di Bantul, terus beberapa dari mereka menunjukkan bahwa sistem evakuasi dan lain sebagainya itu pada akhirnya ya tidak mereka rasakan secara langsung berpengaruh
kepada mereka gitu. Sebenarnya masalahnya tuh seperti apa ya Pak dari teknologi dan implementasi di lapangan itu? Jadi ya kalau kita secara konseptual maka sistem peringatan ini harusnya sebuah sistem gitu ya, yang terdiri dari subsistem yang kemudian berinteraksi satu sama lain gitu ya, yang kemudian interferensi dari suatu subsistem akan mengalami subsistem yang lain. Saya merasa bahwa, tapi ini personal opinion ya, bahwa saya merasa bahwa kita terlalu heavy pada instrumentasi. Jadi ketika kita bicara sistem peringatan dini, kita bicara instrumen peringatan dini, tapi kita tidak bicara secara holistik sistem peringatan dini. Karena begitu bicara sistem, maka kemudian ada komponen subsistem, yaitu komponen manusia, dan kadang-kadang malah kita seperti membagi menjadi upstream dan downstream gitu ya, yang kemudian two separated things gitu ya, sesuatu yang memang terpisah gitu. Kalau orang ini ya orangnya kepakarannya ini gitu ya, kalau orang yang ini kepakarannya ini, dan mereka dua domain yang sebenarnya berbeda gitu ya. Jadi memang belajar dari banyak pengalaman, begitu bicara sistem maka itu sesuatu yang holistik, dan ini persoalan yang khas di kita, dan mungkin ya tidak di Indonesia, di banyak negara pun sama ya. Begitu bicara multidisiplin itu kan sulit gitu ya. Jadi kita memang selalu berangkat sebagai makhluk yang monodisiplin kan ya. Itu tidak bisa kita lepaskan. Tapi saya pun diskusi dengan banyak rekan di banyak negara pun sama juga sih sebenarnya. Membangun sebuah bidang yang holistik itu tidak mudah, dan termasuk problema dengan sistem peringatan dini kita. Saya sering mendengarkan cerita berhasil dari sistem peringatan dini kita, tapi saya pun sering sekali mendengarkan cerita ketidakberhasilan dari sistem peringatan dini kita. Dalam konteks mendeteksi lokasi gempa, magnitudo gempa, itu menurut saya sebagian besar persoalan sudah selesai. Dalam konteks untuk mendeteksi kenaikan muka air laut, itu sudah selesai. Tetapi kemudian dalam konteks menggabungkan kedua hal tersebut menjadi decision proses yang kemudian menjadi dasar orang untuk melakukan evakuasi, menurut saya tingkat keberhasilannya belum setinggi dari dua yang di awal tadi. Jadi menurut saya kita harus memahami ini sebagai sebuah sistem yang integratif gitu ya. Karena begini, tadi case-nya bagus sekali. Misalnya ada orang dipasangin sistem peringatan dini dalam bentuk sirine misalnya di kampungnya, terus pertanyaannya apa sih arti dari sistem itu gitu? Apa arti dari sirine tersebut buat kita yang tinggal di pesisir kan? Itu yang kemudian belum diterjemahkan dengan baik. Kita harus memulai dengan persepsi mereka mengenai risiko itu apa gitu ya. Apa sih risiko tsunami buat orang pesisir? Nah, baru kemudian kita bangun sama-sama sistem peringatan ini berdasarkan persepsi mereka kan. Seperti layaknya kita mendefinisikan banjir itu bahaya atau tidak bahaya gitu. Bagi orang mungkin bahaya tapi ya segitu aja, tapi bagi orang lain mungkin lebih berbahaya dibandingkan yang lain. Nah, begitu pula membangun sistem peringatan dininya kan harus disesuaikan dengan persepsi mereka mengenai risiko. Itu menurut saya poin yang kita perlu lebih sabar, karena membangun itu kan sebenarnya membangun budaya pembelajaran, dan itu kan perlu generations gitu ya, nggak cuma selesai ketika membangun instrumentasi 2-3 tahun, tapi merubah persepsi itu kan perlu proses yang investasi yang jauh lebih panjang. Saya pikir itu yang apabila kita sudah menyadari bahwa kita punya gap di sana, ya mari kita tambah sama-sama kekurangan. Iya Pak. Kembali lagi mungkin Pak, tadi ada statement awal Bapak bilang kalau gempa di Malang itu surprise gitu ya. Di awal ternyata enggak di juga. Awal ternyata enggak. Iya, jadi kita kan tahu ya sebelumnya ada gempa di Jogja, terus yang saya pribadi surprise itu gempa di Tasik Pak. Gempa di Tasik yang sangat besar ya 2009. Terus gempa Pangandaran, terus gempa Malang gitu. Nah ini kan
sebetulnya jadi timbul pertanyaan gitu. Sebetulnya kalau penelitian kegempaan di Pulau Jawa itu sebetulnya sudah dimulai dari kapan, Pak? Satu. Terus apakah sejauh ini penelitian-penelitian yang dilakukan di daerah Jawa terkait dengan potensi kegempaan ini sudah cukup ya menurut Bapak? Apakah sudah cukup gitu? Seperti apa menurut Bapak? Jadi problemsnya gitu ya, kalau bertanya pada peneliti sudah cukup atau belum, maka biasanya kalau utamanya itu kita masih kurang data gitu ya. Kita masih perlu waktu buat riset, jaringan pengamatan kita kurang gitu ya. Ujung-ujungnya kita perlu funding lebih besar. Nah iya, ujung-ujungnya kita perlu funding lebih besar ya. Tapi kemudian saya pun mikir-mikir, kalau kita dikasih funding besar banget, memang kita bisa come up with a good result and a good solution gitu ya. Nah iya. Bebannya lebih berat lagi kalau ternyata gitu. Dapat grant gede banget terus tiba-tiba udah gitu aja. Ya, jadi itu problem dengan researcher. Jadi kita memang pun harus cukup humble untuk melihat diri kita sendiri gitu. To some extent kita bisa provide something, tapi kita pun harus sadar gitu ya. Tapi tadi poin yang pertama itu bagus. Sebenarnya pertanyaannya, terus periset ngapain aja gitu ya selama ini tuh. Terus kalau cuma datang abis gempa terjadi dan bla 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 gitu, enak banget kerjaan pakar gempa gitu ya, toh udah ada gempanya terus sudah terjadi. Terus selama ini sebelum gempa apa yang dilakukan gitu kan, itu menurut saya lebih valid untuk dipertanyakan kepada periset gitu ya. Dengan semua dana yang sudah diberikan itu, pertanggungjawabannya ya Pak ya secara kepada moral publik itu apa gitu. Ya salah satu pertanggungjawabannya kita ngobrol hari ini gitu ya. Oh iya. Itu saya mempertanggungjawabkan apa yang sudah pernah saya dapatkan. Jadi dalam konteks riset kegempaan, mimpi besar dari riset gempa dimanapun, walaupun mereka jarang mau untuk bicara ataupun hesitate untuk mengatakan, kita ingin bisa mengatakan bahwa suatu saat gempa akan terjadi. Itu kalau nggak aiming ke sana itu nggak usah mengaku sebagai orang yang riset gempa. Tapi kita tuh paling nggak mau dikatakan prediksi gempa. Jadi kalau bilang prediksi gempa, enggak, kita nggak prediksi gempa gitu ya, enggak. Tapi deep down itu kita pengen bilang suatu saat di masa depan kita akan bisa mengatakan hati-hati loh, gempa akan terjadi. Itu kita harus ke sana. Nah, state of the art dari riset gempa saat ini, kita bicara potensi dalam konteks probabilitas. Dan itu yang hal terbaik yang dilakukan oleh para periset. Dan apakah itu cukup? Menurut saya itu sudah sangat cukup saat ini. Jadi apa yang kami produce, ini sebagai laporan juga kepada kita dan kepada publik, bahwa kita produce Indonesian Seismic Hazard Map. Kita menghasilkan peta potensi gempa dari Indonesia. Nah, begitu gempanya terjadi di peta yang tidak ada potensinya, berarti something wrong with the map gitu ya. Berarti kita tidak mengerjakan pekerjaan rumah kita dengan sangat baik gitu ya. Makanya ketika terjadi gempa 25 kilo di selatan Jawa, aduh di peta kita nggak ada gitu ya. Iya. Tapi begitu 80 kilo, oke. Iya. Masih bisa dipertanggungjawabkan, itu masih bisa kita jelaskan gitu ya. Tapi memang banyak juga yang saya jelasin gitu ya sebenarnya. Beberapa gempa itu seperti ya gempa Pijaya pun kita pening gitu ya. Tapi tapi dengan gempa gitu kita bisa menjawab beberapa misteri. Tapi menjawab pertanyaan awal tadi, state of the art dari riset gempa itu kita menggunakan pendekatan multidisiplin. Jadi ada geodesis jadi saya tuh sebenarnya earthquake geodesis. Jadi kalau disebut pakar gempa itu nggak lengkap, tapi pakar gempa dalam sudut pandang geodesi gitu ya. Sebenarnya ada hal yang lain, ada pakar gempa dalam sudut pandang geologi, itu pun banyak, dan juga ada lebih pada seismologi gitu ya, geofisik pun ada juga. Dan kemudian kami bertemu bersama gitu ya, termasuk juga ada para engineers di sana, ada civil engineers, ada structural engineers, ada juga geoteknik engineers gitu ya. Kita bertemu dan juga social scientist. Nah, kita bertemu dan kita produce seismic hazard map. Nah, itu yang kemudian menjadi SNI 1726. Itu menjadi dasar dari bangunan tahan gempa. Dengan asumsi apabila Anda follow the national standard,
maka seharusnya bangunannya tahan terhadap gempa. Jadi kita ingin mengatakan itulah kontribusi kita dalam bidang gempa. Jadi bisa itulah. Paling enggak ngapain aja? Oh, kita sudah hasilkan. Tunggu. Bisa ada yang dipertanggungjawabkan ya Pak. Lalu, hal lainnya mungkin terkait dengan kegempaan di Pulau Jawa juga ya. Pulau Jawa itu kan sebetulnya hanya 7% ya Pak ya dari keseluruhan wilayah di Indonesia itu 7% aja sebetulnya Jawa itu. Tapi populasi di Pulau Jawa itu 56,10% dari seluruh populasi yang ada di Indonesia. GDP-nya Indonesia tuh 58%-nya ada di Pulau Jawa. Jadi ketika gempa terjadi di Pulau Jawa itu kan sangat bisa sangat parah sekali nanti pengaruhnya ya ke ekonomi gitu. Selain ekonominya bukan ekonomi Jawa aja, ekonomi Indonesia bahkan ke luar Indonesia juga. Nah sebetulnya sebagai pulau yang memegang peranan yang sangat penting, kita bisa nggak sih Pak bikin semacam skenario yang khusus gitu untuk Pulau Jawa terkait dengan resiko bencana gempa di Pulau Jawa, karena resiko bencana gempa di Pulau Jawa juga sangat banyak ya Pak ya. Beberapa waktu yang lalu sempat keluar juga tentang megatrust di Pulau Jawa, di bagian selatan Pulau Jawa. Bahkan yang paling heboh banget itu adalah kemungkinan gempa di Jakarta. Mungkin Bapak bisa memberikan gambaran Pak? Iya, jadi itu poin yang sangat penting, bahwa yang tadi saya ceritakan kita hanya menghasilkan sebuah peta potensi gempa secara probabilistik gitu ya, potensi goncangan gempa. Jadi suatu waktu di masa depan dengan probabilitas misalnya 10% dalam 50 tahun, kita akan menduga goncangan maksimum yang mungkin terjadi di Pulau Jawa itu berapa. Jadi itu yang tadi saya jelaskan, itu apa yang saya lakukan selama puluhan tahun terakhir itu gitu ya. Nah, tetapi itu tidak selesai sebetulnya. Kan yang membaca map itu siapa sih gitu ya? Mungkin kebanyakan publik itu tidak bisa menggunakan produk itu langsung gitu ya. Saya pun pernah bertemu dengan beberapa pengambil kebijakan pun begitu baca produk kita pun mereka bingung gitu. Berarti kan ada yang salah dalam kita mengkomunikasikan hasil produk. Dan kita berharap ini menjadi nasional standar karena sudah jadi SNI kan ya. Nah sebetulnya ada sebuah produk lanjutan dari apa yang kami hasilkan, itu yang disampaikan oleh Vita. Kita harus menghasilkan peta risiko bencana gempa. Dan menurut saya itu target kami. Jadi ada beberapa riset yang kami lakukan, termasuk sekarang ada mahasiswa S3 kami, Pak Prof. Masyur Irsyam dengan saya dan juga Pak Asli Rifat. Kita sedang menghitung berapa potensi kerusakan dengan asumsi beberapa jenis bangunan di Indonesia, potensi kerusakannya seperti apa, potensi kerugiannya seperti apa. Itu yang kemudian kita ingin bergerak lebih lanjut dari sekedar menghasilkan peta risiko, peta hazard, kita pengen masuk ke peta risiko. Nah itu yang sebenarnya ingin kita lakukan. Tetapi untuk masuk ke peta risiko yang realistis, maka tantangannya adalah kita perlu spasial data yang sangat detail. Nah itu yang belum dimiliki oleh banyak kota di Indonesia. Jadi kota-kota yang punya model 3 dimensi itu kan tidak banyak ya. Bandung sekarang sedang membangun, Jakarta saya dengar sudah. Padahal itu prasyarat untuk kemudian bisa menghitung risiko dengan lebih baik. Jadi menurut saya, tapi kita tidak bisa menunggu bahwa infrastruktur data spasialnya lengkap baru bikin peta risiko. Tapi memang prosesnya iteratif lah. Jadi mungkin kita coba buat berdasarkan data terbaik yang kita miliki sekarang dengan tujuan bahwa kita akan kemudian update ini untuk menghasilkan produk yang lebih baik di masa depan. Jadi itu yang sekarang sedang kita lakukan. Dalam skala nasional BNPB pun sudah membuatnya. Tetapi kami lihat peta yang baik di BNPB itu cocok buat konteks perencanaan pembangunan. Jadi mainstreaming kebijakan itu penting. Karena kemudian menggabungkan beberapa
unsur vulnerability dengan beberapa unsur yang menjadi bagian dari indikator resilience gitu ya. Indikator resilient yang sebetulnya delay time-nya itu sangat panjang, dan di dalam konteks kalau kita melihat sistem sebagai sebuah proses yang dinamis gitu ya, delay time-nya itu terlalu panjang. Misalnya dalam konteks indeks risiko bencana Indonesia, saya memasukkan unsur adanya kebijakan penanggulangan bencana gitu ya. Nah, penanggulangan bencana itu bagus, tetapi kemudian menjadi sebuah adanya kebijakan itu bagus, tapi mengurangi risiko itu perlu waktu kan, ada proses pendidikan dan sebagainya. Nah, kita ingin membuat peta risiko yang lebih direct. Nah, ini yang sebenarnya kita sekarang coba bangun sebagai komplemen dari peta risiko yang sudah baik yang dimiliki di level nasional oleh BNPB. Banyak sekali PR-nya berarti ya Pak ya? Nah, iya, itu makanya kita perlu dana lebih. Berarti banyak PR, banyak proyek, penelitian, pengabdian pada masyarakat. Pengabdian pada Jadi masyarakat. bukan proyek, juga. pengabdian pada masyarakat. Pengabdian pada masyarakat. Kalau grant itu beda lagi ya. Mungkin pertanyaan terakhir Pak, ya langsung gitu ya Pak. Akhirnya. Bagaimana kontribusi Fakultas Ilmu Teknologi dan Kebumian ITB untuk penelitian dan pengabdian masyarakat terkait bencana kegempaan di Indonesia? Mungkin yang sudah kita lakukan, bahkan yang kita proyeksikan 5 tahun lagi. Iya, jadi ITB memiliki tradisi yang baik untuk berkontribusi secara keilmuan pada saat bencana terjadi. Jadi kemudian kontribusi kita dalam konteks kebencanaan terbatas, ataupun itu mungkin komitmen kita ya, kita berkontribusi berdasarkan kepakaran kita. Mungkin berbeda dengan kelompok relawan yang lain yang lebih pakar dalam mengelola misalnya bantuan dapur umum, itu sangat penting sekali. Tapi kalau kita dengan kemampuan kita memiliki keterbatasan bahwa kita berkontribusi berdasarkan keilmuan. Nah, contoh-contohnya misalnya beberapa pakar kita yang memang ahli dalam bidang longsor, Pak Imam Sadisun misalnya, itu begitu bencana longsor terjadi, beliau berkontribusi untuk memberikan masukan, mencegah korban lebih banyak akibat longsor susulan misalnya, dan juga mengurangi potensi longsor di masa depan. Dalam bidang gunung api kita pun punya beberapa pakar, Pak Mirzam, Pak Asep misalnya. Dalam bidang land subsidence ada Pak Heri Andreas, Pak Ilham Gumilar, yang lebih senior Pak Prof. Hasanuddin misalnya. Dalam pengelolaan komunitas, skala komunitas untuk membangun kembali ada Pak Rizky Bukita juga gitu ya. Jadi kalau saya lebih banyak pada bidang hard science gempa bumi, itu kontribusi kita. Jadi kalau pertanyaannya apa kontribusi kita dalam mengurangi risiko bencana, kita berkontribusi dalam beberapa fase bencana. Yang pertama adalah fase yang paling urgent itu respon. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa kalau sudah bencana terjadi itu bukan urusan kita gitu. Itu urusan mereka yang membantu di lapangan. Tidak, bahwa pada saat bencana terjadi penjelasan ilmiah itu penting sekali. Karena mitigasi terbaik dilakukan sesaat sesudah bencana terjadi. Jadi begitu bencana terjadi kita berangkat dengan 2 objektif. Yang pertama untuk memahami apa yang setelah terjadi. Dan objektif yang kedua untuk melihat potensi bencana ke depan. Jadi jangan sampai relawan yang sudah di lapangan menjadi korban longsor lanjutan. Nah, ini kita harus berangkat ke sana. Nah, yang kedua adalah sesudah bencana terjadi. Jadi sudah bencana terjadi kita pun mencoba mengumpulkan data terbaik untuk melihat ataupun untuk mengurangi risiko bencana apabila bencana kembali terjadi di masa depan. Jadi peta risiko bencana adalah sebuah peta yang tidak boleh terjadi. Jadi kita bikin peta risiko misalnya kalau tsunami terjadi sekian rumah rusak dengan tujuan kalau tsunami benar-benar terjadi jangan sampai rusaknya seperti itu. Itu tujuannya. Kenapa demikian ya? Harapannya kalau sudah ada peta risikonya, marilah kita bekerja lebih keras agar kemudian kita membangun bangunan lebih baik, infrastruktur strategis dibangun dengan memenuhi standar, masyarakat kita persiapkan dengan lebih baik lewat proses pendidikan, kemudian ada aturan-aturan yang lebih kuat pengarus utamaan pengurangan risiko bencana dalam kebijakan pembangunan. Itu mungkin Bu Vita. Menarik sekali Pak.
Iya, berarti banyak PR-nya, tapi banyak juga yang bisa kita berikan Iya, saya kontribusinya. pikir ini kami melihat sebagai challenge ya, dan saya tadi pun mengatakan bahwa persoalan bencana itu adalah persoalan Indonesia ya. Itu jadi kalau kita bicara bencana, kita bicara diri kita sendiri. Apabila kita ingin menjadi bangsa besar yang bertahan untuk ratusan tahun ke depan, maka kita harus memahami potensi bencana kita tersebut. Menarik sekali. Terima kasih banyak Terima kasih Pak Irwan atas share-nya kepada kami. Harapannya tadi hasil ngobrol kita bisa bermanfaat. Kemudian mungkin kalau saya bisa rekap, intinya itu adalah sebetulnya ini adalah satu kerjaan besar yang kita tidak bisa kerjakan sendiri ya Pak ya. Kita berusaha sebisa mungkin memberikan kontribusi keilmuan yang kita bisa, tapi kita juga sangat membutuhkan bantuan dari banyak pihak, kemudian juga dari pemerintah, dari bahkan kita juga mungkin harus mulai melakukan bagaimana caranya sistem yang kita buat tidak berakhir di bentuk instrumen atau flowchart saja ya Pak ya, tapi bagaimana masyarakat familiar, karena yang hidup dengan bencana kan kita ya, masyarakat di lapangan gitu, kayak mereka yang harus merasa nyaman dengan sistem peringatan ini yang ada, dengan jalur evakuasi yang sudah dibuat gitu, dan bahkan nanti dengan pita risiko bencana, bagaimana kita udah buat nih, bagaimana kita mengkomunikasikan ya sampai ke masyarakat juga supaya mengerti kondisinya seperti apa. Seru Pak Irwan, terima kasih banyak. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada ngobrol-ngobrol di serial podcast pertama kita. Akan ada serial-serial podcast selanjutnya terkait berbagai bidang ilmu dan penelitian yang ada di Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian. Sekian dari kami, Pak Irwan Melano dan saya Alvita, pamit. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak.